Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Royal Investium Sekuritas. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Wijen Pontus Eliotician, Royal Investium Sekuritas. Selamat sore, Mas Wijen. Selamat sore Mbak, selamat sore. Iya Mas Wijen, kalau kita lihat tadi ditutup di zona merah begitu, terkoreksi, dan sebenarnya sepanjang dari hari Selasa begitu, ini indeks pun memang terkoreksi begitu ya, dari tanggal 20 hingga hari ini ditutup pun terkoreksi. Amatan Anda, dari analisis Anda kira-kira sentimen apa yang sebenarnya paling mempengaruhi terkoreksinya indeks IHSG hingga hari ini? Betul, kalau saya melihat sebenarnya pengaruh terbesar adalah memang dari dalam negeri ya. Kita melihat masih dalam negeri ya, itu terkait progres mengenai Omnibus Law ya. Kita perhatikan bahwa ketika Omnibus Law sudah mulai disahkan begitu oleh DPR begitu ya, tinggal ditandatangani oleh Presiden. Minggu lalu juga IHSG juga menguat ya. Tetapi ketika minggu ini ketika memang Omnibus Law masih ditunggu, masih menunggu tanda tangan Pak Presiden, memang IHSG terlihat sideways. Jadi saya melihat bahwa faktor utama terkait masih di Omnibus Law itu yang pertama. Yang kedua memang kita melihat ada beberapa sentimen-sentimen negatif yang dari luar negeri yang saya rasa juga cukup berdampak ya. Sebagai contoh memang proyeksi daripada IMF yang memprediksi ekonomi Asia Pasifik untuk di 2020 ini akan terkontraksi cukup besar ya, di atas 2% begitu. Tapi sebetulnya kalau kita mengacu pada proyeksi IMF di bulan Juni 2020, ini pun IMF juga sudah memproyeksikan memang harusnya akan ada kontraksi, memang tidak sebesar seperti sekarang begitu ya. Jadi ini sentimen-sentimen seperti ini yang saya rasa memang menekan laju IHSG seperti itu. Artinya dari analisis Anda melihat memang sentimen dari dalam negeri atau domestik yang masih terkait dengan Omnibus Law yang masih cukup mempengaruhi terkoreksi indeks ya. Kalau kita lihat dari tanggal 20 penurunan ini juga nampaknya lambat laun semakin terkoreksinya semakin dalam di penutupan hari ini di 5.091 begitu. Ini pergerakan sideways-nya akan seperti apa, Mas Wijen, untuk analisis Anda terkait indeks harga saham gabungan untuk esok hari? Baik, kalau kita berbicara analisis daripada pergerakan IHSG, yaitu mengacu pada Elliott Wave Analysis begitu ya, karena memang spesialisasi saya di Elliott Wave, sebetulnya memang koreksi hari ini sebenarnya adalah koreksi yang wajar ya Mbak ya. Memang ini koreksi yang kita sudah predik dari semenjak minggu lalu, memang IHSG harus mengalami koreksi sekitar di level 5.000 sampai 5.050, which is per hari ini, lowest hari ini sudah hampir mencapai target minimal yaitu di 5.050. Dan kalau kita perhatikan justru menjelang sesi 2 dan menjelang penutupan hari ini justru IHSG sebenarnya rebound cukup agresif ya secara intraday chart ya, karena akhirnya ditutup IHSG itu di atas harga opening di sekitar 5.088 sekitar segitu, dan ditutup juga dekat di harga highest-nya di 5.093 begitu ya, dan sekarang kan closing di 5.090, artinya berada di dekat level highest hari ini. Artinya sebetulnya ada rebound dan kita perkirakan memang untuk esok hari IHSG ada peluang rebound. Tetapi yang jadi notes untuk investor sebetulnya secara 1-2 minggu ke depan ya, secara jangka pendek memang IHSG arahnya meskipun dia koreksi relatif akan terbatas, yaitu di sekitar 5.000 sampai 5.050 itu ada range koreksi idealnya IHSG. Setelah itu IHSG harusnya akan kembali menguat, karena target saya untuk di bulan akhir Oktober sampai di awal November itu masih di sekitar 5.200 sampai 5.250. Dan harusnya secara Elliott Wave, secara teknikal ini masih bisa tercapai ke arah situ. Oke, kalau untuk perkiraan esok hari begitu di pembukaan, kalau Anda tadi perkirakan akan rebound, sekitar ada di level berapa untuk level support dan resistance untuk IHSG untuk esok? Oke, kalau untuk support kita masih taruh di level 5.050 sampai 5.060 ya. Artinya dekat dengan lowest hari ini, sedangkan sementara resistennya terdekat ada di sekitar 5.100 yang cukup kuat di 5.135, which is kalau misalkan IHSG ini berhasil break 5.135 esok hari, dan memang prediksi kami untuk esok hari memang harusnya IHSG akan rebound. Artinya kalau dia break 5.135 harusnya untuk minggu depan arah IHSG akan confirm menuju 5.200 sampai 5.250 Mbak. Oke, Mas Wijen, untuk proyeksi Anda di melihat pergerakan saham begitu ya, sektor-sektor apa saja yang bisa yang optimis terlihat bisa menyokong pergerakan indeks untuk esok? Pertama, kalau kita melihat koreksi IHSG yang terjadi hari ini, sebenarnya koreksi itu salah satunya ditahan oleh sektor infrastruktur ya. Jadi memang view kami memang untuk
1 minggu 2 minggu depan kita masih melihat infrastruktur menjadi pilihan kita, yaitu di saham-saham telco, terutama Telkom, lalu di XL ya begitu ya, lalu Indosat. Lalu yang kedua, selain sektor infrastruktur, kita juga melihat sektor perbankan itu juga harusnya ini akan bisa menjadi buffer begitu ya, menahan daripada koreksi IHSG atau penyokong daripada kenaikan IHSG. Kalau perbankan sendiri kita lebih melihat satu di BRI yang masih menarik sekali, kita lihat BRI, lalu yang kedua di Mandiri. Lalu yang sektor ketiga yang perlu diperhatikan juga oleh rekan-rekan investor dan harusnya bisa menjadi sektor penahan indeks ya, itu yaitu sektor trade. Kita melihat sektor trade itu ada pilihannya di S Hardware, lalu di United Tractor dan AKR Corporindo ya, Akra begitu. Oke, kalau dengan tambang ataupun industri dasar begitu, ada yang kira-kira menarik untuk disasar? Kalau saya rasa kalau tambang ini harusnya baru mulai menarik minggu depan ya, yaitu di saham-saham coal ya, seperti Adaro, ITMG maupun Indika Energi. Lalu kalau kita berbicara basic industry, memang ini relatif masih menarik, tapi sahamnya lagi-lagi kita harus selektif, yaitu kalau di sektor basic industry kita milih BRPT, lalu yang kedua SMGR gitu ya, Semen Indonesia. Ini di sektor basic industry kita cuma melihat 2 saham ini yang paling menarik seperti itu. Oke, Mas Wijen, kalau kita melihat dinamika dari pemilihan Pilpres Amerika Serikat begitu, yang hari ini juga nanti akan kembali dilanjutkan debat capres begitu, apakah ini cukup mempengaruhi kinerja pasar khususnya pergerakan saham? Apa yang perlu diantisipasi oleh para investor? Sebetulnya begini, kalau kita melihat daripada progres pemilihan presiden Amerika yang sedang berlangsung, apalagi kemarin sempat debat pertama begitu ya, dampak terhadap pergerakan IHSG itu relatif minor ya. Jadi sebetulnya progres ini harusnya tidak akan terlalu berdampak banyak terhadap pergerakan IHSG. Tetapi yang mungkin ke depan, artinya untuk jangka menengah jangka panjang, yang perlu diperhatikan adalah kebijakan masing-masing presiden. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa salah satunya adalah memang kalau dari kandidat dari Joe Biden begitu, memang dia fokusnya lebih ke renewable energy ya. Tentu ini akan menjadi concern sendiri, di mana Indonesia menjadi salah satu eksportir untuk batu bara yang cukup besar. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kebijakan-kebijakan terkait stimulus, saya rasa ini juga perlu disoroti oleh para investor. Karena kalau sekarang kita tahu dengan kebijakannya Trump, memang Donald Trump ini selalu melakukan insentif besar-besaran, memberikan stimulus yang cukup besar. Nah, ini yang dikhawatirkan, andai kata kalau Joe Biden yang terpilih, ini kemungkinan besar stimulus tidak akan sebesar yang dilakukan Trump di era pemerintahan Trump berapa tahun ini, seperti itu. Oke, jadi investor melihatnya ini menjadi peluang yang 50-50 begitu ya. Terakhir Mas Wijen, untuk aksi profit taking dari analisis Anda yang akan terlihat esok akan seperti apa? Untuk esok hari justru sebenarnya kita perkirakan IHSG akan relatif bergerak menguat ya, sekalipun terkoreksi pun tidak akan jauh dari level 5.090 seperti yang sekarang. Jadi view kita akan cenderung menguat di sekitar level tadi, supportnya di 5.050 sampai 5.060, resistennya pertama di 51, yang kedua resistennya di 5135. Jadi view kita lebih untuk rebound ya untuk hari Jumat besok. Oke, baik. Terima kasih Mas Wijen Pontus, Eliotician Royal Investium Sekuritas telah bergabung bersama kami di Closing Market sore ini.